Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku dengan semangat puisi itu nutrisi. Pada kesempatan kali ini masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Jadi beberapa teman-teman yang umat Kristiani masih menikmati kebahagiaan suasana Natal saat ini. Dan kalau saya tema yang diangkat di akhir tahun ini biasanya tema-tema cinta. Kalau kita lihat film-film bertema tahun baru itu kan rata-rata begitu, pergantian tahun. Terus karena itu saya jadi ingat satu puisi yang saya tulis di awal bulan ini, sebenarnya judulnya Kinetika Cinta. Ini cerita tentang cinta sebagai satu energi cinta. Saya bacakan aja ya. Kinetika cinta, kau adalah lukisan tentang peta keindahan, barisan permai alis mata di tepi telaga teduh penuh makna dan cerita. Menggoda tatapan untuk mendaki di terjal kokoh lereng hidung. Menikmati elok-kelokan bibir itu mengukir senyum, menghujam ke ulu hati. Betulkah hati ini piranti canggih itu, menyihir citra menjadi tenaga kinetik, melampaui segala teknologi, pengorvesi energi, bahan bakar rasa itu mengubah lelah menjadi gairah, redup padam itu menjadi kembali nyala. 9 Desember ini belum lama ya, puisinya nggak terlalu bagus sebenarnya, agak dipaksakan. Ini biasa setelah saya nonton beberapa film romantis, terus saya langsung kayaknya seru nih, karena ada beberapa selain nonton film, baca cerita, teman-teman juga mungkin merasakan sendirilah bagaimana ada kekuatan tersendiri dari energi cinta itu. Bisa mengubah yang lelah tadi menjadi gairah, yang sudah mulai redup menyala kembali gitu. Saya pikir tuh teman-teman mesti ngerasain lah ya. Contoh misalnya passionnya olahraga lari misalnya, maka bisa jadi dia akan berlari lebih kuat karena dia menikmati betul suasana lari itu. Kan itu cinta. Atau ketika kita ada sesuatu masalah yang saya dulu pernah nih, saya gampang ngantuk, tapi ketika saya harus melintasi beberapa kota karena cinta gitu ya, itu saya sampai lupa, tiba-tiba loh kok bisa ternyata ya nyetir terus padahal biasanya terkantuk-kantuk. Dan banyak contoh lah ya tentang energi cinta itu. Cinta itu bisa mengkonversi energi rasa menjadi energi kinetik kalau dalam puisi tadi. Ya, ini saya sambung dengan satu film yang saya dapat di Netflix ya, di daftar film Netflix itu. Ini film yang bentar lagi di drop, kalau nggak salah tanggal 29 Desember di drop dari daftar film di Netflix. Saya kan biasanya ada notifikasi ya, film yang sebentar lagi dihapus atau apa gitu bahasanya. Saya suka kalau ngelihat notifikasi itu, kasihan filmnya nih, sayang nih nggak ada yang nonton, walaupun mungkin malah justru nggak berkualitas ya. Tapi kalau saya malah justru tak tonton. Ini kebetulan film 2011, udah lama ya. Sehingga tanggal 29 besok sudah mau di drop dari Netflix. Saya nonton, judulnya itu New Year's Eve ya, malam tahun baru, rilis di tahun 2011. Film sederhana sebenarnya, kisah cinta di sekitaran Times Square kalau nggak salah ya, di sekitaran di New York yang ya satu perayaan tahun baru gitu ya. Nah di situ kisah ini dari latar banyak tokohnya ya. Yang pertama mungkin manajer yang mengelola acara itu, sehingga dia tegang dan sangat perfeksionis gitu ya, memimpin proyek itu, sempat nyangkut lampunya dan sebagainya, drama-drama di sekitar itu. Kemudian ada penyanyi yang menyanyi di panggung di situ, dan ternyata dia punya kisah cinta dengan seorang chef gitu, dan dia pernah melamar chef itu tapi terus tidak berani melanjutkan hubungan karena dia sering keluar kota gitu. Terus chefnya ini merasa dikhianati. Lalu mereka berbaikan di malam tahun baru itu. Kemudian ada seorang penyanyi yang tadi di panggung itu pun ternyata terjebak di lift bersama tetangganya yang sangat membenci tahun baru, dan mereka akhirnya terlibat asmara di malam tahun baru itu. Kemudian temannya yang membenci tahun baru tadi, dia menjadi kurir lagi bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang ingin keluar dari tempat kerjanya dan ingin menyelesaikan beberapa misi rahasianya gitu. Bukan misi rahasia, misi hidupnya yang ingin dia selesaikan sebelum tahun baru. Kemudian dianterin sama si anak muda itu, dan
Mereka akhirnya jatuh cinta juga di malam tahun baru itu. Padahal udah parubaya, selisih umurnya jauh ya. Yang lelakinya jauh lebih muda. Kemudian ada seorang perempuan, anak gadis yang berseteru dengan ibunya karena ibunya protektif dan dia ingin merayakan tahun baru itu. Dari ada drama-drama di situ yang akhirnya mereka menyadari bahwa anaknya udah mulai dewasa dan anaknya pun menyadari bahwa yang dilakukan ibunya adalah karena saking cintanya seorang ibu pada anaknya. Dan ternyata manajer yang acara tadi itu pun punya masalah dengan orang tuanya yang sekarat, yang udah mau mati, dan itu drama juga antara si anak dengan ayahnya yang sudah mau meninggal dan tetap ingin menikmati tahun baru, dan juga susternya yang menunggu si ayah itu sampai dengan anaknya datang. Percakapan-percakapan ini seru dan wow. Kemudian ada juga seorang public figure yang terhalang oleh salju, mobilnya mogok dan dia harus ikut sebuah keluarga besar menuju ke New York, dan dia percakapan dengan keluarga itu mencerahkan dia untuk akhirnya tetap menemui seorang yang belum dia kenal tapi berjanji bertemu di malam tahun baru. Kesemuanya terhubung oleh cinta ya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat di tokoh-tokohnya, tapi yang jelas tokohnya banyak dan saya menikmatinya. Di situ menggambarkan betapa energi cinta itu mempertemukan dan itu wow. Saya sambung dengan satu puisi yang baru saya tulis tadi malam di malam Natal. Ini menjadi sesuatu yang baru juga sebenarnya. Saya bukan seorang, saya non-Kristiani. Kalau ada istilah biasanya non-Muslim, kalau sekarang saya non-Kristiani, tapi saya mencoba merasakan suasana malam Natal dari sudut pandang saya yang mungkin sangat terbatas ya pemahaman saya tentang suasana Natal itu. Tapi ini penangkapan saya ya, dengan tentu temanya kembali ke tema cinta. Saya bacakan aja puisinya, judulnya Malam Natal. Pergantian adalah pertemuan akhir dan awal. Seperti kematian sebagai pertemuan akhir hidup dan awal babak baru. Bukankah terhentinya napas dan denyut nadi bukan berarti akhir perjalanan? Lalu apakah pengakuan dan mohon ampunmu itu akhir dari dosamu? Ataukah sekedar bukti atas kesadaran sesaat saja? Maka di ruang sempit itu, ketundukan hatimu jadi saksi sekaligus bukti. Namun jangan lama-lama kau berkubang sesal itu. Tarik napas panjanglah, lalu pahami cinta itu menyemesta. Rasa yang menelan utuh kita, memerdekakan. Tersenyumlah, karena bahagia itu selalu layak untuk kita. Sebagai manusia, sebagai penghuni dunia. Mohon maaf nih teman-teman Nasrani yang mungkin ngomong apa sih ini Putu kok ngomongin Natal jadi begini gitu ya. Tapi ini versi saya. Pertama saya ngambil satu fragmennya, pengakuan dosa di gereja dengan pendeta. Kadang pengakuan ketika kita merasa ringan mengaku secara simbolis di gereja, jangan-jangan kita itu hanya bukti ekspresi kita menyesal saat itu gitu. Tidak lalu mengakhiri dosa itu untuk tidak kita lanjutkan gitu. Iya kan? Kedua, ada cinta. Ini kan seperti penebusan Yesus pada umatnya gitu. Dia menebus Yesus untuk mengampuni dosa-dosa umatnya. Itu bukti bahwa cinta itu menyemesta, menelan utuh kita. Dan ketika cinta itu memerdekakan, ini cinta itu menjadi sesuatu yang positif. Sepertinya sama dengan kisah-kisah tadi di malam tahun baru tadi. Bagaimana cinta menjadi energi, bukan sebaliknya. Cinta bukan menjadi cemburu yang menutup pintu. Bukan menjadi sesuatu yang memicu melakukan kekerasan. Seperti KDRT di sebuah keluarga. Dengan alasan cinta, seseorang pasangan bisa menyakiti pasangan lainnya. Ini kan lucu kan? Karena dia memahami cinta tidak dengan konteks yang menyemesta. Tidak seperti cinta yang kalau di kisah di teman-teman Kristiani kan, bagaimana Yesus yang menyediakan tubuhnya, mengorbankan dirinya untuk penebusan itu. Itu kan sebenarnya cinta yang menyemesta. Demikian pula sebenarnya dalam keyakinan saya ini kan kasih dan saya ini kan keyakinan agama, semua agama sama lah ya. Seperti saya Muslim dan saya mengulang-ulang kata-kata di setiap perbuatan saya
sebagai seorang muslim kan harus mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Atas nama Tuhan, atas nama Allah yang Maha Kasih dan Sayang gitu. Jadi ada dua sifat Allah yang selalu kita sebut di awal perbuatan kita. Padahal dua sifat ini kan dari 99 sifat yang ada ya, Asmaul Husna. Ternyata ada dua sifat yang kita ulang-ulang kita sebut, yaitu atas nama kasih dan sayang. Bayangkan ketika kita melakukan kebaikan itu atas nama cinta, ya menyemesta gitu. Dan cinta itu bukan sesuatu yang membutuhkan pengakuan. Cinta itu sesuatu yang, ya tadi seperti ibu dan anak yang dia, bagaimana ibu yang sangat memperhatikan anaknya, lalu anak yang akhirnya mengerti, itu adalah bukti ekspresi cinta ibunya gitu. Ini kan butuh waktu, tapi ketika udah kena di titik itu, nggak butuh pengakuan. Menyemesta, memerdekakan. Jadi cinta itu meluas. Menjadi menarik lagi ketika tema energi cinta dibahas di suasana Natal dan Tahun Baru nih, di akhir tahun ini. Ini relate ya, cocok, dan ada beberapa film. Sebenarnya saya nonton beberapa film lagi ya, tapi nggak usah saya sambung karena nanti terlalu luas ya. Ada ya beberapa film romantis sih, kapan-kapan nanti kita bahas lah. Tapi semuanya itu menjadi benang merah gitu, bagaimana cinta itu menjadi suatu kekuatan. Di akhir tahun ini dan tahun depan ini adalah tahun politik. Ini menjadi menarik karena terkadang kecintaan kita atas pilihan kita, atas kelompok kita, itu malah justru mengunci, menutup, sehingga kita dengan ringan membenci kelompok lain. Iya kan? Suasana politik kan teman-teman pasti merasakannya di grup-grup di grup-grup WA, di medsos, di Twitter. Wah, itu tweet war gitu. Saya posisi sebagai ASN dan katanya dari salah satu fungsi ASN itu harus mempersatukan, menjadi perekat persatuan anak bangsa katanya gitu. Nah, saya pikir saya membantu itu bukan membantu sih, menjalankan peran itu dengan mengingatkan kembali, jika memahami cinta yang menyemesta, cinta yang memerdekakan, maka mestinya kita menutup ruang-ruang kebencian itu muncul. Misalnya antara, ya belum lama kan ada debat capres, debat cawapres gitu, calon yang ini dan itu, terus kita sibuk menyerang calon lain, karena komentar kita kan akhirnya saling menyerang gitu, Padahal sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, menyemesta, sama aja kan gitu. Sederhananya gini nih, siapakah dari ketiga calon itu yang tidak memikirkan negeri ini? Iya kan? Nggak main-main loh para calon pemimpin kita itu ketika mengajukan mendaftarkan diri itu, dia menyiapkan sekian rupiah maupun energi maupun kekuatannya untuk apa gitu. Dia kerahkan itu kan semuanya pasti untuk negeri ini gitu. Jadi siapapun yang menang ini adalah karena ingin berperan lebih terhadap bangsa kita. Jadi semuanya pasti baik, nggak mungkin nggak. Jadi setiap calon itu pasti baik karena pasti punya niat membangun negeri ini. Bahkan perdebatan pertarungan visi dan misi itu kan semua bertarung berlomba-lomba memaparkan seberapa hebat dia berperan untuk kita semua. Ya nggak sih? Coba bayangin kalau seperti itu, ya berarti nggak ada yang jelek dong. Semua berniat baik gitu. Kalaupun ada berita-berita yang negatif itu, ya tadi coba lihat dari sudut pandang kita, pasti kita kesalahan memandang cinta kita pada satu kelompok tertentu melampaui cinta kita yang lebih luas gitu. Mengapa cemburu lahir gitu? Cemburu lahir itu ya karena kita terlalu memiliki. Saya dengan pasangan saya, kalau saya menjadi pencemburu ya karena saya ingin menguasai utuh istri saya, bahkan kadang-kadang menginjak marka bahwa pasangan kita adalah pribadi yang merdeka atas baik dan buruknya gitu. Jika kita menjaganya, yaitu bagian dari kita menjaga kebaikannya.
Kita seringkali menggunakan piranti ini dengan contoh yang paling gampang itu institusi keluarga ya. Ini ngobrolan kemarin sore sebenarnya. Jadi hari Minggu sore saya kedatangan tamu dengan keluarga besar ya. Mas Dimas, kalau dia nonton, Mas Dimas datang seru dengan teman-teman dengan keluarganya mampir kebetulan di Bekasi, terus kami berbincang. Pendek sekali, senja itu hanya sekitar berapa menit kami ngobrol, tapi karena kami dua alien ya. Saya itu teman dekat banget sama Mas Dimas ini, sering berinteraksi dalam banyak proyek-proyek baik sastra maupun teater ya di Kementerian Keuangan gitu. Jadi kami ngobrol ngalor ngidul, saya langsung ingat ketika kami bercanda itu ada celotehan tentang takut istri gitu. Wah, kayaknya Mas Putu ini mirip sama Mas Dimas ini. Kelompok yang takut istri gitu. Terus kami membahas tentang takut istri, dan ternyata takut istri ini dari sudut pandang positif ya, dari pandang positif ini justru perekat sebenarnya. Apa yang membuat ada kebaikan-kebaikan dari ketakutan kita pada pasangan gitu. Ketakutan tanda petik respect kan, lahirnya respect kita pada pasangan itu justru melahirkan kebaikan-kebaikan gitu. Contoh misalnya waktu itu saya terus cerita tentang betapa hubungan keluarga, ketakutan suami pada istrinya, atau maksudnya bukan takut sih, tapi ekspresi takut terhadap istri itu dipandang oleh si anak, bahwa bahkan ayahnya yang kepala keluarga pun menganggap penting istrinya atau ibunya, karena ada surga di bawah telapak kaki anak-anaknya kan, sehingga anaknya akan memandang respect pada ibunya. Coba kalau dibalik, ini kebetulan saya kemarin hari Sabtu kita ngobrol bedah buku, seorang teman memaparkan buku On Children. Saya lagi pengen beli juga bukunya ya, On Children. Itu cerita tentang seorang guru di Taiwan yang mencatat pengalaman-pengalaman murid-muridnya, dan beberapa muridnya itu bahkan ada yang melawan ibunya, sampai ada yang menampar ibunya saking berseteru keras gitu ya. Terus dia membahas di buku itu tentang kultur masyarakat Asia Timur yang cenderung patriarki. Jadi si ayah itu cenderung sibuk bekerja, lalu memberi nafkah kepada keluarganya, lalu meletakkan mendelegasikan kewenangan pendidikannya pada ibunya saja. Lalu ibunya tertekan, khawatir ditekan oleh kepala keluarga ayahnya ini kan, si ayah ini. Si ibunya pun menekan anaknya dengan terlalu berlebihan gitu, sehingga anak nggak mau meronta melawan gitu. Bahkan efek kerusakannya dengan sistem yang seperti ini ya, ketika kepala keluarga itu hanya mendelegasikan ke ibunya, dan ibunya tertekan juga karena ngurusin rumah dan anaknya, sehingga dia juga terlalu keras ke anaknya. Ini bahaya katanya di proses pendewasaan si anak gitu. Bahkan ada istilah yang disampaikan teman saya saat menyampaikan buku ini, bahwa yang disebut pencerahan adalah terbebasnya seorang dari ketidakdewasaan yang dia ciptakan sendiri. Jadi si anak itu bisa jadi kehilangan kedewasaannya ketika ibunya terlalu keras, bahkan mengatur hidupnya, lalu dia memilih taat kepada orang tuanya semata-mata hanya dia nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Kalau saya salah, ya berarti kesalahan orang tua. Ini bukti bahwa kesalahan di atas tadi bisa merusak semuanya. Ini kembali ke energi cinta tadi kan. Kecintaan yang salah dalam menafsirinya bisa jadi menjadi masalah bagi institusi keluarga sebagai satu organisasi kecil di masyarakat kita, dan meluas dalam sistem masyarakat kita. Ini menjadi renungan kita bersama, bahwa energi cinta itu energi kinetik yang bisa menggerakkan kita semua, tapi ke arah mana geraknya, apakah menjadi positif atau negatif, itu menjadi PR kita bersama. Ketika cinta tidak menyemesta dan tidak memerdekakan, justru menyempit, maka yang lahir adalah kebencian. Dia seperti dua sisi mata pisau yang bisa berbalik gitu. Saat sangat cinta, bisa jadi dia sangat benci kepada pihak lain yang menyerang yang dicintainya. Kalau cinta itu menyemesta, utuh, ya menjadi perekat justru. Agak susah ya. Ya paling tidak itu yang tak sampaikan di sekarang ini, ceritanya hasil dari nonton film dan tulis puisi.
dua puisi tadi, Kinetika Cinta, dan diakhiri dengan puisi yang terakhir, Malam Natal. Oke, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.